Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami Dari kelas 11 sampai 2. dari kelompok 5 Nah, sebelum masuk ke materi, Izinkan kami. memperkenalkan diri terlebih dahulu. nama saya Ilham, Nama saya Iqbal Gali Firmansyah. Nama saya Ira Amelia. Saya Langlang Buana. nama saya Mas Basri. Saya Sally Deliana. Nama saya Siva Sasabila. Teori manajemen. Menurut kawan-kawan, teori manajemen itu penting gak sih? Penting, karena teori manajemen dapat membantu memajukan profesi manajemen dan dapat mengurangi terjadinya trial dan error sehingga proses manajemen dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Dalam manajemen, ada dua tokoh penting yang sangat dikenal. Yang pertama adalah Frederick W. Tyler, dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah yang berasal dari Amerika Serikat, terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Yang kedua adalah Henry Ford. Beliau pendiri mobil Ford yang terkenal dengan model T. Pada tahun 1920 atau 1930, mobil Ford merupakan salah satu mobil paling sukses dalam sejarah permobilan. Ford Model T dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perkembangan teori manajemen ada 5 yaitu 1. Teori manajemen kuno, 2. Teori manajemen klasik, 3. Aliran perilaku, 4. Pendekatan kuantitatif, 5. Teori manajemen kontemporer. Teori manajemen kuno 1. Teori manajemen kuno sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu. 2. Bersifat sporadis, tidak kontinu. 3. Belum ada upaya yang sistematis dalam belajar manajemen. 4. Manajemen dianggap sebagai seni bukan ilmu. Cukup dengan magang langsung praktek kemampuan akan meningkat. Yang kedua adalah teori manajemen klasik. Tokoh yang terlibat yang pertama adalah Robert Owen. Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Robert Owen menganggap jabatan manajer sebagai pengubah atau reform. Owen percaya bahwa penilaian terbuka ini bukan hanya memungkinkan para manajer mengetahui letak permasalahan, tetapi juga memberikan kebanggaan dan mendorong persaingan. Itulah pemikiran manajemen klasik dari Robert Owen. Dari pengalamannya sebagai seorang manajer, membuat Owen mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran manajemen yang sistematis dan mampu menyelesaikan masalah manajemen di sekitarnya. Tokoh yang kedua adalah Charles Babbage. Bapak Charles Babbage berkontribusi menciptakan mesin hitung kalkulator mekanis. Pada proses produksi industri, produktivitas dapat ditingkatkan dengan melakukan efisiensi proses kerja sehingga akan menurunkan biaya produksi. Sumbangan pemikiran dari Charles, konsep pembagian kerja atau disebut division of labor. Teori manajemen klasik mencakup teori manajemen ilmiah dan teori organisasi. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah diprakarsai oleh Frederick Winslow Taylor, Henry Towne, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Taylor pada tahun 1911 menjelaskan bahwa manajemen adalah pemanfaatan cara-cara atau metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara terbaik atau optimal. Taylor juga memperkenalkan konsep analisis kerja dan sistem pembayaran diferensial dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh yang kedua adalah Frank. Pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972 mengembangkan ilmu manajemen dengan konsep promosi 3 tahap yang meliputi yang pertama menyiapkan promosi, yang kedua melakukan pekerjaan, dan yang ketiga melatih calon pengganti. Kontribusinya adalah konsep studi gerakan yang mendasari bidang ilmu perancangan, tata cara kerja, dan ergonomis. Tokoh yang ketiga adalah Henry L. John pada tahun 1861 sampai 1919, memperbaiki metode penggajian diferensial dari Taylor. Kontribusinya adalah pendekatan klasik dalam efisiensi produksi seperti produksi massal, mendorong pendekatan rasional dalam manajemen dan konsep Gantt chart untuk menjadwalkan pekerjaan tertentu. Kontribusi teori manajemen ilmiah meliputi yang pertama adalah produksi massal merupakan salah satu perwujudan teori manajemen ilmiah.
proses produksi semacam itu sangat efisien. Yang kedua, desain pekerjaan, pemilihan, dan pengembangan karyawan secara ilmiah. Dan yang ketiga, manajemen ilmiah mendorong pendekatan rasional untuk memecahkan masalah. Keterbatasan teori manajemen ilmiah meliputi yang pertama adalah asumsi bahwa manusia dalam tanda kutip pekerja akan berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisiknya tidak selalu benar. Yang kedua, produktivitas atau keuntungan cenderung mengarah pada eksploitasi pekerja. Yang ketiga, manajemen dapat dipakai untuk semua situasi dan di semua tempat tidak sepenuhnya tepat. Yang kedua, teori organisasi klasik. Bapak Henry Fayol 1841 sampai 1925. Henry Fayol dikenal bapak aliran manajemen klasik karena upaya mensistematisasi studi manajerial. Tokoh yang kedua adalah Max Weber. Beliau memperkenalkan model pengendalian organisasi yang utuh, di mana faktor lingkungan atau politik ekonomi dan sebagainya juga ikut berperan dalam pengendalian organisasi selain individu atau kelompok individu yang ada di dalam organisasi. Castor I. Barnard 1886 sampai 1961 menekan konsep bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Keseimbangan antara tujuan organisasi dan individu dapat dijaga apabila manajer mengerti konsep wilayah penerimaan, zona of acceptance. Kontribusi teori organisasi klasik meliputi yang pertama adalah sistematisasi Fayol memberikan pandangan terhadap bidang-bidang yang harus dianalisis untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Yang kedua, manajer disadarkan terhadap persoalan-persoalan yang seringkali muncul dalam organisasi. Keterbatasan teori organisasi klasik yaitu teori organisasi klasik lebih tepat untuk lingkungan yang stabil dan tidak cepat berubah. Pada saat ini, lingkungan bisnis cepat sekali berubah-ubah, sehingga validitas teori organisasi klasik dipertanyakan. Aliran perilaku. Teori perilaku muncul karena ketidakseimbangan teori klasik dalam memandang organisasi. Pendekatan hubungan manusiawi. Jika hubungan manusia pada suatu organisasi efektif, suasana kerja akan mendorong semangat kerja dan keharmonisan suasana kerja. Yang pertama, kontribusi, yaitu penekanan pada pentingnya kebutuhan sosial. Yang kedua, keterbatasan, yaitu sulitnya memprediksi prestasi kerja hanya dengan melihat faktor sosial. 2. Pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan manusia mempelopori tumbuhnya pendekatan baru yang lebih sering dikenal sebagai pendekatan atau aliran perilaku. Kontribusi, pemahaman motivasi individu, perilaku kelompok, hubungan interpersonal dalam kerja, dan pentingnya kerja untuk manusia. Keterbatasan, teori ini cukup kompleks untuk manajer karena rekomendasi yang berbeda-beda dari tiap ahli sehingga manajer mengalami kesulitan menentukan pendapat yang paling baik. Pendekatan kuantitatif. Sejarah. Pada Perang Dunia yang kedua, Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang, maka dibentuklah tim riset operasi yang dipimpin oleh PMS Blackett. Akhirnya, Inggris berhasil menemukan terobosan-terobosan penting melalui tim tersebut. Kemudian, Amerika Serikat meniru dengan membentuk tim riset operasi seperti Inggris. Komputer digunakan untuk menghitung model-model matematika yang dikembangkan. Contoh model riset operasi, yaitu CPM, Critical Path Method, untuk merencanakan proyek atau teori antrian. Manajemen operasi, pendekatan lebih sederhana dan dapat diaplikasikan langsung pada situasi manajemen. Contoh model manajemen operasi adalah pengendalian persediaan. Kontribusi pendekatan kuantitatif. Kontribusi pada proses perencanaan dan pengendalian. Contoh, CPM bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Keterbatasan pendekatan kuantitatif. Banyak menggunakan model atau simbol yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang, termasuk manajer. Teori manajemen kontemporer.
digunakan untuk menyatukan pendekatan dari aliran manajemen klasik, manajemen perilaku, dan ilmu. Pada pendekatan ini, interaksi antara sumber daya organisasi sangat diperlukan untuk memperkuat solidaritas internal karena sifatnya terbuka terhadap lingkungan. Pendekatan situasional. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi. Pendekatan ini menyadarkan manajer bahwa kompleksitas situasi manajerial membuat manajer lebih fleksibel atau sensitif dalam memilih teknik-teknik manajemen yang terbaik berdasarkan situasi yang ada. Pendekatan ini dikritik karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan tidak mempunyai batas-batas yang jelas. Pendekatan hubungan manusiawi baru. Pendekatan integratif yang menggabungkan pandangan positif terhadap hakikat manusia dengan studi organisasi secara ilmiah sehingga dapat menggambarkan kerja manajer yang efektif. Konsep pendekatan manusia baru diilhami oleh aliran perilaku yang intinya bahwa manusia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Tokoh-tokoh pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki emosional, intuitif, dan kreativitas. Pendekatan integratif. Pandangan ini berusaha menggabungkan semua pendekatan yang ada. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem. Kemudian dalam pelaksanaan manajemen, prinsip atau pendekatan manajemen dipilih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.